Oke, selamat malam. Hai, hai, hai. Para followers Diari Mata Indigo, Dimago Fans, dan Demi Lovers. Ketemu lagi di channel kesayangan kita. Di channel YouTube Diari Mata Indigo. Masih bersama Mas Yus. Dan masih di segmen Diari Mata Indigo siaran. Dan dalam edisi masih sama, edisi seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu masih dalam edisi Cari Partner. Siapa tahu narasumber-narasumber yang Mas Yus hadirkan kemarin atau mungkin narasumber malam hari ini bisa menjadi partner Mas Yus untuk kemudian menemani Mas Yus mengisi segmen-segmen dengan tema-tema yang lain juga. Dan tentu saja untuk kedepannya Mas Yus akan kembangkan ke konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, mudah-mudahan nanti segera ketemu partner yang cocok. Malam hari ini Mas Yus kedatangan seorang tamu yang merupakan salah satu praktisi tarot. Wah, kalau ngomong tarot mungkin sudah umum ya, tapi nanti kita akan bahas apa yang kemudian membedakan narasumber ini dengan para pembaca-pembaca tarot yang lain. Dan Mas Yus mau perkenalkan, dia adalah Mbak Pitia. Halo Mbak Pitia, apa kabar? Hai, baik. Halo, oke Mbak Pitia, Mbak Pitia ini saya perkenalkan dulu, dia adalah seorang praktisi tarot dan dia juga seorang pengajar juga, pengajar tarot juga. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak berkecimpung di dunia tarot ini? Eh, Secara profesional ya, kalau Ya, profesional itu sekitar 5 sampai 6 tahun kalau profesionalnya. wah 5 sampai 6 tahun yang nggak profesional berarti kalau dihitung-hitung udah 10 tahunan atau 15 tahunan mungkin. Sebenarnya lebih lama sih dari itu, karena kan kebetulan ibu saya juga eh, kartomancer, tapi beliau Oke. pakainya kalau kayak orang-orang tua dulu mereka pakainya Hmm. yang kartu remi. Jadi baca juga pakai Oh, kartu, oke tapi oke 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 lebih oke ke oke. remi gitu. Oke oke oke. Wah, ini menarik sekali. Jadi kayak udah dari DNA-nya udah turun temurun ini udah menjadi seorang praktisi tarot ya, ahli nujum gitu ya. Bisa Oke, dibilang seperti itu. oke. Wah, Mbak, ini berarti menarik sekali. Aku mau coba tanya-tanya. Aku jujur, Mbak, walaupun mungkin aku juga bisa ya sedikit punya kemampuan rawang dan lain sebagainya, tapi aku malah sama sekali nggak bisa tuh yang namanya baca tarot itu aku sama sekali nggak bisa. Aku lebih milih lebih milih main kartu domino atau main kartu remi, main poker atau main QQ daripada kemudian mainin tarot kayak gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang malam ini mungkin tertarik dengan tarot atau mau belajar tarot, tarot ini kan sebenarnya budaya aslinya dari Eropa kan ya. Dia dia Betul, betul, dari luar ya kayak gitu. benar. Dia bukan bukan budaya yang akrab sama budaya kita. Kalau mungkin menurut Mbak Pitya, sejarahnya sebenarnya tarot ini awalnya dari mana sih kok kemudian bisa kemudian dikenal, siapa yang kemudian membawa, kemudian siapa yang kemudian mempopulerkan, kalau mungkin bisa berbagi sedikit pengetahuan buat teman-teman, tarot ini asalnya dari mana sih? Jadi sebenarnya kartu tarot ini itu asalnya dari Eropa. Spesifiknya di mana awal mulanya itu masih jadi kontroversi sampai sekarang. Tapi yang Oke. kita percaya atau yang informasi yang kita dapat yang bisa kita cari di Google maupun Hmm. di portal-portal Wikipedia ya, Hmm, itu hmm. memang tarot ini awalnya berasal dari Yunani. Jadi banyak Oke. banget kayak seperti oracle, Hmm. tarot, palmistry, astrologi itu memang kebanyakan dari Yunani. Oke, Oke. jadi diperkenal, kenapa bisa terkenal gitu? Jadi rupanya Hmm. zaman-zaman dulu Hmm. kalau ke Indonesia itu dibawa sama, kita kan pernah dijajah sama Belanda ya, Oke. Hmm. gitu. Jadi dibawanya itu sama penjajah-penjajah Belanda, ahli-ahli Hmm. nujum atau ahli-ahli terawang dari Belanda itu memperkenalkan kita. Walaupun kita Oke. juga tetap punya apa ya aku bilang kartu-kartu yang lain, ada Hmm. cuki, Hmm. ada banyak banget gitu Iya, kita iya, iya, sebelum iya. kartu tarot itu masuk. eh, Sebenarnya kalau aku bilang ya asalnya dari mana ya, aku cuma bisa bilang dari Eropa gitu. Hmm. Siapa yang pertama kali
yang kenalin itu jadi ada namanya si Pamela. Si Pamela, jadi kartu tarot itu yang kita tahu sekarang itu basicnya adalah RWS atau Rider Waite Smith. Itu adalah defaultnya yang dibikin sama si Pamela. Jadi Pamela itu samalah kebanyakan seperti kartomancer lainnya. Dia juga punya beberapa kartu ngedesain, ngegambar, mengartikan kartu, tapi dia pikir kok terlalu banyak pakem. Gitu ya, terlalu banyak pakem, terlalu perspektif terlalu banyak. Jadi si Pamela ini bekerja sama dengan si reader Smith itu untuk membuat satu standar kartu tarot atau satu standar kartu pembacaan tarot. Ya itulah yang kita kenal sebagai RWS sekarang. Kayak gitu. Jadi ketika orang mau pertama kali belajar tarot, mereka harus baca mereka harus pelajarin yang pertama kali adalah si Rider Waite itu. Basic-basicnya dari situ ya. Betul, pakem basicnya dari situ, benar. Kalau Mbak Pitya sendiri kemudian kenapa bisa dulu awalnya berkecimpung dengan dunia tarot ini? Awalnya ceritanya gimana tuh? Bisa diceritakan nggak ke teman-teman? Jadi gini, dulu itu kan pas aku masih kecil sampai SMA lah. Jadi ketika ibu aku berpraktek, ya kita sebutnya berpraktek gitu dengan kartunya, gitu. Aku itu sering masuk ke ruangan beliau. Gunanya apa tuh anak kecil duduk di situ? Jadi ada hal-hal yang terkadang ibu aku cuma bisa jelasin ke aku, tapi orang lain tidak paham. Dan tugas aku di situ untuk menjelaskan ke si klien atau si customer itu apa maksud ibu aku. Karena ibu aku itu ngomongnya ya, namanya juga orang tua ya, dia cuma membaca kartu sepenggal gitu loh. Iya. Untuk arti yang keseluruhannya itu, oh maksudnya gini loh, ibu saya maksudnya itu begini. Nah, dulu aku merasa bahwa aku tidak mempunyai kemampuan yang bisa kita sebut entah itu terawang, sixth sense, or anything, name it gitu ya. Tapi aku pun juga dari dulu kayak yang udah kok gue normal gitu kan, kayak ada apa itu lihat setan juga enggak gitu kan, bisa ngelihat yang hal-hal halus juga enggak. Jadi ya tiba-tibanya gue bisa baca kartu gitu. In the meantime ada ibu aku manggil aku kayak yang Mbak sini gitu. Aku kan dipanggilnya Mbak sini. Udah mulai deh kayaknya kamu udah mulai harus belajar. Loh, kok gue? Gitu. Maksudnya anaknya kan ada banyak kok gue gitu kan. Aku akhirnya setelah aku diajarin sama ibu aku bisa pakai remi ya. Jadi bisa. Cuman remi itu kan terlalu klinik untuk dibawa ke anak muda. Aku kan masih muda. Aku masih punya teman apa dan segala macam. Itu terlalu klinik kalau mau dibawa. Orang itu jadi takut. Mengiranya ada hal hitam whatsoever itulah. Jadi aku mencari media lain yang hampir sama secara teknis pembacaannya, yang bisa aku ganti dengan aku ganti dari kartu si remi itu. Akhirnya aku dapatlah si tarot ini. Oke. Begitu aku lihat kok masuknya tuh gampang, insight-nya tuh gampang banget masuk. Ini itu. Terus trial 1, trial 2, trial 3, oh oke nih gitu. Jadi ya mulailah pada saat itu aku bisa menjadi profesional, walaupun itu tidak menjadi pekerjaan utama ya, tapi itu aku bisa sebut secara profesional karena kan dibayar. Oke, menarik sekali. Mungkin teman-teman masih agak bingung sih, apa sih bedanya kartu tarot sama kartu oracle, atau memang sebenarnya dua-duanya sama aja? Apa bedanya antara tarot sama oracle? Jadi gini, kedua-duanya itu adalah media kartu. Dua-duanya itu adalah media kartu. Kenapa satu disebut oracle dan satu disebut tarot? Sebenarnya kartu tarot itu adalah oracle. Bingung nggak? Jadi gini, sederhananya adalah
semua media yang bisa meramalkan atau memprediksi masa depan ataupun membaca masa depan itu disebut oracle. Semua alat semua yang alat. bisa meramalkan masa depan, memprediksi, membaca itu disebut oracle. Hmm. Kenapa kartu tarot ini tidak disebut, tidak dibilang oracle tarot, gitu kan? Yeah. Kenapa kita sebutnya tarot? Karena kartu tarot ini sudah mempunyai pakem tersendiri, sedangkan oracle itu pakemnya banyak. Seperti tadi yang aku jelasin, Mila membuat itu menjadi satu standar default membaca kartu untuk yang jenis ini nih, yang disebut kartu tarot. Jadi kayak disisihkan satu, padahal dia itu kartu tarot itu satu kesatuan dari kartu oracle. Kalau kartu oracle kan banyak macamnya tuh, oracle A, oracle B, oracle C, kayak gitu. Oke. Jadi kalau dibilang berarti udah beda nggak? Iya, kalau kita ngomong beda nggak? Sebenarnya sih sama aja. Terus apa yang pada dasarnya sama aja. Terus apa yang membedakan cara bacanya? Oke, cara bacanya yang berbeda ya. Oke. Nah, sebenarnya aku mulai nangkap nih perbedaan antara dua itu. Nah, ini menarik karena kaitannya otomatis tetap dua-duanya adalah alat atau media untuk memprediksi atau memberikan suatu gambaran kayak gitu ya. Kalau sejauh yang pengalaman dari Mbak Pitia sendiri, sebenarnya kalau ketika orang-orang hendak dibaca oleh tarot itu, mereka sebenarnya paling banyak menanyakan tentang apa sih biasanya? Paling banyak ya. Sebenarnya kalau berdasarkan di lapangan ya, kita ngomong di lapangan dulu ya. Di lapangan itu orang tuh lebih banyak nanya tentang relationship orang satu dengan satu yang lain. Oh, jodoh. Relationship ya, contoh. Gimana aku dengan pasangan, gimana perasaan pasangan aku sebenarnya terhadap aku, satu. Gimana pandangan bos aku terhadap aku. Dua. Terus gimana apakah aku bisa memuaskan secara pekerjaan ataupun aku bisa melakukan tugas-tugas aku sesuai dengan keinginan atasan atau klien aku. Itu 2, 3 kayak gitu-gitu. Jadi kebanyakan walaupun aku bisa kelompokkan jadi kayak karir, percintaan, rumah tangga, bisnis, tapi kebanyakan yang dibahas itu bukan dapat duit nggak, atau cocok atau enggak bisnisnya, enggak, dia lebih ke relationship human to human kayak gitu. Oke. Ya. Karena memang kartu tarot kan tidak, zaman dulu memang kartu tarot itu kan dibuat untuk memprediksi masa depan atau melihat masa depan, membaca masa depan secara global ya. Terlebih lagi untuk spesifiknya untuk human to human, dia enggak agak sulit rasanya kalau kita cuma ketika kita nanya cocok nggak usaha ini buat aku, usaha ini mendatangkan uang nggak buat aku, besar atau tidak, itu agak sulit aku bilang. Oke. Jadi lebih ke yang umum ya, ramalan-ramalan yang sifatnya lebih umum. Ke relationship. Oke. Nah, Mbak, kadang-kadang kan pandangan orang-orang kan apalagi terhadap tarot ini sebagai suatu media atau kegiatan ramal-meramal ini kan kadang-kadang dipandang orang itu sebagai sesuatu yang menyimpang. Ini kan sudah digariskan. Ini itu artinya kalau meramal itu dalam tanda kutip menyimpangi atau mungkin mendahului kehendak dari yang maha kuasa. Ini seharusnya tidak boleh berdosa dan lain sebagainya. Kalau menurut Mbak Pitia gimana nih terhadap pandangan-pandangan seperti ini nih? Kalau aku sih ya, memang banyak ketika aku ada di lapangan itu, ada di event, bahkan event yang mash atau yang skalanya besar pun, itu memang banyak orang yang datang ke meja aku cuma ngomong, Mbak tahu nggak ini tuh syirik loh. Nah, itu dia. Ada yang secara frontal kayak gitu tuh ada langsung banget. Itu ya, langsung tapi seperti itu ya. Langsung. Jadi dia datang ke meja, effort datang ke meja itu cuma buat, Mbak tahu nggak ini tuh syirik. Jadi aku tuh kayak yang gimana Bu, maaf.
gitu. Oke. Tapi kan agak aneh juga ya. Yang pertama itu Iya, iya. aneh, weird, lucu, tapi Hmm. ya gitu juga ya sebagai kita. Ketika Hmm. kita profesional, kita harus dihadapkan dengan there's so many kinds of client gitu. Iya, Tapi iya. kalau menurut aku pribadi, aku percaya ada dua. Nah, takdir itu kan udah nggak bisa dirubah, tapi nasib Hmm. itu kan bisa dirubah. Hmm. Tergantung Oke. manusianya, Oke, ya kan? oke, oke, Kamu oke. takdirnya jadi orang kaya, tapi kalau kamu nggak kerja jadi orang kaya nggak? Hmm. Oke, 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 Logikanya, oke, oke. ya kan? Ya, Kamu ya, ya, ya. ditakdirkan jadi orang sukses, tapi kalau kamu tidak berusaha segiat itu, apakah Hmm. kamu bisa jadi sukses? Enggak Oke, dong, oke. Ya, logikanya ya, kan? ya. Nah, Hmm. aku percaya ada takdir, ada nasib-nasib yang bisa dilihat dan ada Hmm. nasib-nasib yang cuma Tuhan yang tahu. Oke, Jadi oke, ceritanya oke. kita itu membaca tarot atau kita membaca arti kartu tarot sesuai dengan pertanyaan klien itu, kita cuma ngintip-ngintip, curi-curi dengar rahasia di atas. Oh, gitu. Oke, Gitu. oke, oke, Ketika kita oke, bisa oke. melihat itu, artinya di atas udah izinin kita untuk lihat. Hmm. Kadang kita buka, kita juga blank, nggak tahu nih apa artinya. Aneh banget nih kartu. Itu berarti kita nggak Ya. disuruh nggak bisa ngelihat, cuman disuruh kasih saran aja. Kita nggak bisa Hmm. merubah itu, gitu. Kita nggak bisa ngasih saran atau kita nggak bisa melakukan too much lah untuk permasalahan tersebut. Kayak Oke, gitu. oke, Jadi oke, oke, kalau oke. ada orang ngomong ini menyimpang banget ya, aku rasa sih enggak. Ini tuh sebagai salah satu sarana untuk orang-orang itu mencari second opinion. Kayak gitu. Nah, Oke, oke, jadi oke, oke. aku kan Muslim. Hmm. Jadi kalau Ya, udah ya. ngomong syirik, haram, halal, aku paham banget tuh, gitu kan. Oke, oke, Nah, oke, jadi oke, di oke, Islam oke. itu pun ada dua takdir. Hmm. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa kita rubah. Yang tidak bisa Oke. dirubah itu adalah rezeki, jodoh, dan mati. Sakit pun itu nggak Ya. bisa, Oke, ya kan? oke, Nah, oke, tapi oke, kalau yang oke. lain-lain itu kan bisa, Hmm. Oke, kayak oke, gitu. oke, oke. Jadi menurut aku ketika aku bisa baca atau Hmm. berarti itu sudah ada izin dari atas. Aku percayanya Oh, gitu. Lillahi ta'ala lah udah kayak gitu. oke. Pokoknya kita melakukan Wah, yang terbaik buat klien, sepantasnya klien bayar kita gitu. oke. Wah, berarti ini benar-benar suatu yang bisa memberikan pandangan atau mencerahkan juga buat teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini penjelasan dari Mbak Pitia. Nah, Mbak Pitia, aku mau ke pertanyaan berikutnya. Mbak Pitia ini kan juga udah levelnya udah pengajar juga, udah mentorship juga untuk teman-teman yang mungkin belajar tentang tarot ini. Mungkin Mbak Pitia bisa kasih pandangan mungkin. Menurut Mbak Pitia, seorang pembaca tarot yang baik itu yang seperti apa sih? Yang kemudian dia eh, dalam tanda kutip benar-benar baik, benar-benar bisa gitu, seperti apa? Kayak gitu. Halo? Ya, Mbak, gimana? ya sorry Udah. aku ulangi. Mbak kan levelnya udah level-level pengajar atau mentor gitu ya untuk eh, tarot ini. Mbak pasti juga sudah bisa menilai gitu bahwa oh orang ini dia bacaannya bagus. Oh orang ini masih perlu belajar. Oh orang ini masih kurang paham dan lain sebagainya. Ada nggak sebenarnya kalau menurut Mbak kriteria-kriteria bahwa seorang pembaca tarot bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan baik itu yang seperti apa? Ada nggak ukurannya? Hmm. Gini, Hmm. secara umum, kalau kita nanya kriteria seorang pembaca tarot itu apa sih? Yang pertama Hmm. kan harus no judgmental. Dia Oke. harus di titik nol ketika ada suatu permasalahan. Dia nggak boleh keikut emosi, dia nggak boleh juga terlalu cuek. Dia harus Oke. di titik nol. Itu menurut aku Oke. yang pertama. Yang Oke. kedua adalah kalau aku bilang ya,
Semua orang tuh bisa belajar, tapi balik lagi ke gift masing-masing dan tingkat penyerapan ilmu itu menurut aku. Karena semua orang bisa baca. Aku ngajarin Mas Yus nih, gitu ya. Mas Yus mungkin kayak yang oke, hafal gitu. Tapi begitu dipraktekin, kadang itu kan blank. Terus kadang itu insight-nya nggak masuk. Artinya intuisinya perlu dilatih. Jadi yang pertama no judgment, terus yang kedua intuisinya harus bagus. Karena satu kartu itu ada banyak arti. Yang mana nih? Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, honest ya, jujur. Jujur. Harus jujur. Jujurnya itu apa yang dikatakan kartu, kita harus ngomong itu secara sebenar-benarnya. Jadi tidak menyenangkan klien. Karena berbahaya loh kalau itu misalnya hal yang fatal, terus kita menyenangkan klien yang harusnya itu kita jawab no, tapi kita bilang yes. Oke. Yang keempat, jangan mengada-ngada suatu permasalahan. Jadi misalnya kalau ada yang nanya, Mbak, suami aku selingkuh nggak nih? Di kartunya nggak selingkuh. Tapi feeling kamu ngomong dia selingkuh, tapi kartunya ngomong nggak selingkuh. Gimana? Masa kamu ngomong kayak gini, kayak selingkuh deh Bu, kayaknya, tapi belum ketahuan aja. Kan kayak gimana? Gitu. Jadi jangan mengada-ngadakan suatu masalah. Pokoknya kalau memang nggak ada ya nggak ada. Kalau memang kartunya bagus ya bagus. Kalau memang kartunya kurang baik, disampaikan secara baik-baik. Karena sebenarnya yang menakutkan klien itu bukan kartunya, tapi cara kita menyampaikan. Oke. Artinya objektif lah ya. Kalau saya garis bawahi itu yang saya terakhir lebih objektif ya. Harus objektif, kita harus bijak juga. Karena pemilihan kalimat itu untuk disampaikan ke klien itu sangat berpengaruh. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan cukup menarik nih. Aku bacain pertanyaan dari DM yang masuk ke Diari Mata Indigo. Kak, aku minat banget belajar tarot. Cuma public speaking aku nggak terlalu pinter ngomong, intinya aku nggak terlalu pinter bicara kayak gitu. Ada nggak Kak solusi buat aku supaya aku juga bisa jadi seorang pembaca tarot? Menurut Mbak Pitya gimana? Menurut aku gini, ada beberapa murid aku juga yang aku ajarin. Mereka itu dulunya itu termasuk bukan lagi public speakingnya jelek, tapi agak gagu. Dia paham, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia tahu artinya, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa kayak artinya gitu, nggak bisa. Dan itu tuh harus dilatih dengan membaca kartu atau membaca orang terus menerus. Dia akan tahu akan menggunakan kalimat yang mana, tutur katanya seperti apa, kalimat-kalimatnya seperti apa. Jadi kalau dibilang ada nggak solusinya, ada nggak caranya, keep practice, aku bilang harus terus latihan. Mau baca aja kita bodo amat dulu itu benar atau salah. Kita bodo amat dulu, jangan dipikir gue salah nih atau gue bener nih, nggak usah dipikir dulu. Nggak usah dipikir, yang penting kamu tahu itu arti. Kalau kamu nggak bisa cari artinya yang mendalam banget, yang spesifik banget, nggak usah baca arti secara kartu secara umum aja. Dia cinta nggak ya sama aku? Wah, kayaknya sih belum bisa jadian nih. Kayak gitu aja. Tapi kan udah bisa ngomong, kamu sudah bisa menyampaikan apa arti kartu itu. Gitu. Boleh temen, boleh sahabat kamu curhat saban hari, bukain aja kartu. Kayak gitu. Iya, jadi harus dilatih, karena kalau nggak dilatih pun seorang tarot reader yang hebat pun intuisinya akan tumpul. Ketika itu jarang digunakan. Pisau. Kalau pisau itu sering dipakai, sering diasah, tajam kan? Kalau dianggurin aja di tempat pisau, lama-lama juga karatan. Iya, kayak gitu aja. Siap. Aku pertanyaan berikutnya. Ini lumayan ada beberapa nih pertanyaan yang masuk ke DM aku nih. Kak, aku pernah dibilangin, aku pernah baca juga katanya ada konsekuensi-konsekuensi atau ada mitos yang bilang bahwa
ketika kita membaca tarot itu ada beberapa Ada hal harga yang yang harus mungkin dibayar. harus dibayar. Betul, ada harga yang harus dibayar. Entah itu mungkin dari rezeki, mungkin rezekinya jadi sulit, atau mungkin dari relationship, kitanya jadi mungkin agak susah mendapatkan orang yang cocok kayak gitu. Ya, Mitos kayak gitu sebenarnya bener nggak sih? enggak. Oke, langsung Aku langsung dijawab jawab ya, aja. tegas ya, enggak Enggak, ya, kayak enggak. gitu. Lalu kenapa Maksud mitos aku itu bisa muncul ya? gini. Jadi gini, semua itu kan kembali ke beliefs orang. Semua itu kembali ke Mhm. kepercayaan masing-masing. Kalau aku Oke. percayanya itu tidak benar. It's Hmm. just a card. Itu cuman selapis kartu. Apa yang bisa kartu Hmm. bikin terhadap hidup kamu? Hello? Oke. Maksud aku, kita boleh intuisinya tajam, tapi halu jangan. Gak boleh. Oke, Gak ya boleh ya halu. ya. Jadi konsultan itu nggak boleh halu. Kita harus selogis mungkin, selogik mungkin. Oke. Ya, Oke, jadi nggak oke, boleh. oke. Maksud aku itu cuma kartu apa? Aku punya pasangan. Terus Mm-mm. apa karena tiap aku berantem aku buka kartu gitu? Enggak, Ya enggak ya kok. ya Aku ya. apa aku dulu rezekinya agak kurang oke gitu. Tapi Hmm. aku tetap main kartu, tapi rezeki aku makin bagus-bagus aja. Nggak jadi masalah. Oke. Jadi sebenarnya itu tergantung beliefs orang. Ketika orang itu Mm-mm. mempercayai itu akan menjadi buruk, maka itu akan Mm. menjadi buruk. Universe itu denger loh Hmm. kita ngomong apa, kita percayanya apa. Oke, 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 oke. Gitu. Jadi kalau Nah, ditanya mitosnya benar apa enggak? Enggak. Jadi jangan hmm. percaya mitos-mitos kayak gitu. Itu cuman apa ya? Itu cuman alat. Oke, Alat. oke, Kamu oke, minum pakai oke. gelas kan? Gelas itu alat buat minum. Apa tiba-tiba kamu nelen gelasnya? jadi nggak bisa Iya, minum, enggak dong. iya, iya, Ya iya, iya. kan? Itu Oke, oke, aja. oke, oke. Oke, menarik. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaannya jadi banyak ini. Kak, aku mau nanya. Hmm. eh ada, ini kayaknya dia cerita pengalamannya dia. Aku Oke. pernah bacain orang dan Uh-uh. aku singkat aja. Aku persingkat aja. Jadi aku pernah bacain orang dan orang itu malah nyalahkan aku. Intinya gara-gara dia sering konsultasi sama aku, makanya terus akhirnya kejadian. Padahal seharusnya kalau dia nggak konsultasi sama aku, kayaknya nggak bakal kejadian kayak gitu. Apa mungkin aku yang terlalu sering atau aku yang terlalu menanamkan belief atau keyakinan bacaan kartu itu ke dia ya Kak ya? Mungkin maksudnya ngerti nggak? Jadi dia Iya, coba paham, paham, ada paham. orang minta untuk diramal, minta untuk ditarotin, tapi mungkin gara-gara terlalu sering atau gimana, akhirnya malah hal yang seharusnya tidak terjadi malah jadi terjadi kayak gitu. Paham. Itu Jadi gimana gini, tuh kalau kayak gitu? sebagai konsultan kita itu kan kita nggak munah bahwa kita butuh uangnya, oke? Okay? Hmm. Sebagai konsultan Oke. kita butuh uangnya, tapi sebagai konsultan juga kita harus mengingatkan ketika klien kita itu sudah candu terhadap tarot. Hmm. Nggak Oke. sedikit klien aku yang aku tegur secara frontal bahwa, hey, udah toksik Oke. nih, yuk yuk Oke. dikurangin gitu. Jangan Oke. Oke. sampai Oke. dia akan ketergantungan. Ketika seseorang ketergantungan, dia akan jadi malas mikir. Dikit-dikit tanya Oh, aja oke, kartu oke, tarot, oke, oke, dikit-dikit oke, tanya oke. aja kartu tarot. Sedangkan kartu tarot itu kan namanya juga kartu Hmm. gitu loh. Kadang ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu ditanyakan, tapi karena mereka penasaran, akhirnya Hmm. ditanyain. Nah, itu juga tugas Oke. kita sebagai konsultan. Kita harus tahu nih, ini klien yang tipe apa? Tipe Oke. ketika kita ngomong sesuatu hal dia langsung percaya terus keinget terus, itu Hmm. lebih cepat Hmm. kejadian. Oke, Atau oke, dia oke. tipe yang kita kasih tahu, oh dia cuman anggap angin lalu aja tapi tetap dikip nasehatin Oke, oke, gitu. oke, Jadi oke, oke, oke. gimana caranya supaya itu nggak kejadian? Jadi kalau menurut aku konsultan itu harus bijak-bijak. Kalau dia Hmm. merasa si penanya tadi itu menyalahkan dirinya, no, itu udah bukan salah kamu. Hmm. Itu Hmm. udah Hmm. bukan Hmm. salah si konsultan. Konsultan sudah menjadi konsultan yang sebaik-baiknya Oke, memberitahukan nanti di depan oke. ada masalah apa. Hmm. Jadi tolong diperhatikan.
bukan dipikirin terus-terus sampai itu kejadian. Oke. Gitu dong, bener kan? Oke, Kayak benar, aku, benar, kayak benar, Mas benar, Yus benar. misalnya ini nih, narot sama aku, Mbak, aku Heeh. gimana ya ke depannya? Mas, nanti di depan ada lampu merah. Hmm. Lewat maju dikit lagi ada apa? Ada gujulukan, aku bilang gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. hati-hati ya, Mas. Hmm. Karena ada Oke. gujulukan, mikir-mikir terus, kelihat nggak gujulukannya? Jadi kan Hmm. ngawang, kejeduk. Ya, Kejeduk beneran kan, yang ya. harusnya kita harus tetap stay buat kita waras ngelihat, oh ya ada nggak, tapi karena keinget-inget terus ngawang, akhirnya masuk. Yang harusnya Hmm. itu sudah tidak masuk, kan konyol. Ya, Padahal ya, ya. aku sudah menjalankan kewajiban aku untuk ngasih tahu Mas Yus, hati-hati Mas Oke. Yus. Gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri terhadap kamu yang udah ngasih tahu klien apa arti kartu yang sebenarnya. Ketika Oke. kita udah ngasih, itu udah bukan urusan kita lagi. Kayak gitu. Ya, bisa dipahami. Oke, wah menarik sekali obrolannya Mbak Pitia tentang tarot. Cuma mungkin kita udah mau masuk ke akhir-akhir segmen ini, Mbak Pitia. Oke, Mbak, satu pertanyaan untuk closing. Untuk teman-teman yang ingin belajar tarot, untuk teman-teman yang ingin mendalami tarot, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ada saran-saran nggak buat mereka? Tips-tipsnya mungkin? Kalau aku bilang tarot itu kan tidak semudah kelihatannya. Mungkin walaupun gampang dan semua orang bisa belajar, tapi itu tadi yang pertama harus tetap praktis karena intuisi itu tidak tajam dalam semalam. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah belajar tarot itu dengan sepenuhnya. Ada banyak sekali aku menemukan tarot-tarot reader yang baru belajar secuil, seujung kuku, dia udah sok-sokan yang kayak, aku bisa nih, tolong bayar aku. Kalian harus bayar. Kamu sok-sok jadi profesional, padahal itu kan tentang hidup orang. Kita nggak boleh main-main dengan pertanyaan orang. Kayak gitu. Jadi menurut aku kalian harus tetap jujur, harus tetap belajar. Belajarnya jangan setengah-setengah, harus secara sepenuhnya. Karena kita nggak pernah tahu pertanyaan orang atau klien itu tuh penting atau tidak buat mereka. Kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia pesan-pesan dan tips-tips buat teman-teman yang tertarik dengan tarot. Tolong diperhatikan, dipahami. Jadi yang penting keep practice dan terus asah intuisimu sehingga kemudian bisa menjadi profesional. Mungkin kalau teman-teman yang mau ikut kelasnya Mbak Pitia buka kelas, mungkin IG dan nomor HP-nya mungkin kalau mungkin teman-teman yang ingin menghubungi. Boleh. Jadi gini, aku akan buka kelas di tanggal 14 November nanti. Nanti minta tolong Mas Yusnya tolong ditaruh di mana, di sini atau di mana posternya. Nanti kita lihat di sini ya pengumumannya di bawah di kolom deskripsi ya. komentar. Jadi nanti boleh langsung DM IG saya, boleh langsung WA di nomor di flyer itu boleh. Jadi tanggal 14 November see you di sana, nanti diajar sama aku untuk belajar kartu tarot basic ya. Oke, nah itu dia teman-teman, buat teman-teman yang berminat, buat teman-teman yang ingin menjadi seorang ahli tarot, bisa ikut kelasnya Mbak Pitia. Oke Mbak Pitia, aku makasih banget nih Mbak Pitia sudah mau sharing, sudah berbagi wawasan malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi di segmen-segmen berikutnya dengan topik yang berbeda juga. Oh ya, Mbak Pitia ini juga ahli palmistry, jadi kemungkinan besar Mas Yus akan undang lagi untuk segmen bicara tentang palmistry. Oke, teman-teman, untuk segmen pada kali ini Mas Yus akhiri sampai di sini. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru, konten-konten yang lebih bermanfaat, konten-konten yang lebih mistis dan lebih wow lagi di channel kita, di channel Diari Mata Indigo bersama dengan Mas Yus. Mas Yus, mohon pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu dan see you. Bye-bye.